Di dalam segala keadaan ada Yesus yang setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku, mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Di dalam segala yang kita alami, Dia berjanji tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan karenanya hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru di dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Kemarin kita sudah belajar bahwa peristiwanya adalah Tuhan Yesus datang dan kemudian menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang di dalam bait Allah, yang karenanya orang timpang berjalan, orang buta melihat, dan hasil dari semuanya itu adalah nama Tuhan dimuliakan. Tetapi ayat 15 berkata yang lain. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, maka Alkitab berkata hati mereka sangat jengkel. Aneh bukan ya? Ada Yesus datang menyembuhkan orang timpang, Yesus datang menyembuhkan orang buta, Yesus berbuat baik, tetapi justru imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat jengkel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang saya katakan permusuhan yang abadi. Kehadiran Yesus dan kedatangan Yesus sudah mengalami penolakan sejak dia dilahirkan. Herodes berusaha membunuh dia. Dan di dalam perjalanan hidupnya, penolakan adalah sesuatu yang biasa dihadapi oleh Yesus hari demi hari. Bukan karena dia berbuat jahat, justru karena dia melakukan mujizat, dia menolong banyak orang, pengikutnya tambah banyak. Maka orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam, mereka tidak senang dengan Tuhan Yesus. Aneh bukan? Tetapi hal itu adalah nyata, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat dari Tuhan Yesus, mengapa kok orang-orang imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi tidak suka dengan Yesus? Saya menemukan setidaknya ada 3 hal. Sebab yang pertama, karena mereka berusaha supaya apa yang dilakukan Tuhan Yesus tidak dilakukan lagi. Karena Yesus, kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang memanggil dia sebagai Yesus, anak Daud. Maka orang-orang Farisi, ahli Taurat tidak suka. Kok bisa-bisanya Yesus ini mengaku sebagai Mesias? Sebab yang kedua, Yesus banyak mendapatkan pengikut, subscribersnya banyak, followersnya banyak. Dan itu merupakan ancaman bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebab yang ketiga, Yesus sendiri pernah berkata, mereka membenci aku tanpa sebab. Nah, kemudian kita melihat
Bagaimana dengan aplikasinya dalam hidup kita? Yesus saja ditolak. Jadi hari ini kalau ada banyak orang yang menolak Yesus, tidak usah heran. Dari zaman dulu memang sudah begitu. Bahkan ada banyak orang yang membenci Yesus tanpa sebab. Lalu lebih dalam lagi, kalau Yesus saja dibenci, maka Anda dan saya, kita murid-muridnya, pasti juga kita mengalami penolakan di mana-mana. Saat kita berbuat baik, saat kita menolong orang, selalu saja ada tuduhan kristenisasi. Setiap kali kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, selalu saja ada tuduhan pemurtatan, pengkristenan, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu bagaimana sikap kita? Perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-16. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian?" Ayat 17 kuncinya. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Mengapa Yesus pergi ke Betania dan bermalam di situ? Apakah Yesus takut dengan orang-orang Farisi, imam-imam kepala dan ahli Taurat? Tidak takut. Tetapi selalu kita melihat Yesus tidak pernah tenggelam di dalam penolakan. Yesus tidak pernah tenggelam di dalam permusuhan. Yesus tidak pernah tenggelam di dalam, atau Yesus tidak pernah menghabiskan waktu untuk meladenin orang-orang yang tidak suka tadi. Melainkan Yesus terus berkarya, terus melakukan kehendak Allah, terus melakukan kehendak Bapa. Yesus terus menjalankan tujuan yang Bapa sudah berikan kepadanya. Terbukti kita melihat apa yang Yesus lakukan di Betania, Matius 21 dan seterusnya. Kita akan lanjutkan besok. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda mengalami penolakan, tidak usah bersedih hati. Kita punya sahabat setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu, Dia selalu menghiburmu. Hari ini apa yang membuat Anda susah? Yesus adalah sahabat sejati. Ada banyak orang yang menolak tanpa sebab. Kalau orang menolak Yesus, maka orang juga akan menolak Anda dan saya sebagai pengikut Kristus. Bersiap sedialah, tapi tidak usah merasa kecil hati. Dan jangan habiskan waktu mengurusi penolakan-penolakan. Kita tidak membaca di sini, maka Yesus menyelesaikan mendatangi imam-imam kepala dan ahli Taurat dan menyelesaikan itu dengan musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan. Ya. Memang kalau kita mau ikut Yesus sungguh-sungguh Bapak Ibu, musuhnya pasti banyak. Tapi jangan musuhnya banyak karena Anda dan saya berbuat salah loh ya. Jangan musuhnya banyak karena Anda kelihatan aneh, bukan. Tapi memang kalau kita dimusuhi karena kita mengikut Yesus, terimalah itu sebagai upah dan berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan dalam segala apapun yang kita alami, kita ikut Yesus. Dia sahabat setia. Saya tahu banyak di antara kita yang sedang menghadapi wabah, bencana, pandemi COVID hari-hari ini. Ingat, kita punya sahabat sejati, namanya Yesus Kristus. Anda yang sedang ada di rumah sakit hari ini, Anda yang sedang ketakutan di rumah, Anda yang sedang isolasi mandiri hari ini, ada sahabat setia yang selalu menolong, memperhatikan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saya melihat satu status dari salah seorang saudara saya di WA. Bagus sekali. Statusnya sebuah foto, tulisannya Dear Jesus. Ya Yesus, koma. Lalu tidak ada apa-apanya. Kertasnya kosong. Lalu di bawahnya dikatakan terima kasih Tuhan.
lalu ada tanda tangannya dia. Kenapa kok kosong? Setelah saya lihat lagi, ternyata itu di halaman atau di kertas yang kosong itu ada tetesan-tetesan air mata. Dia berkata, "Dear Jesus." Kemudian di bawahnya, "Thank you," dan tanda tangannya dia. Yesus mengerti bahasa tetesan air mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba berdoa untuk orang-orang yang mengalami penolakan, orang-orang yang mengalami harus dibenci karena mengikut Yesus. Tuhan, kuatkan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami menyadari kalau Yesus junjungan kami, Tuhan kami, Raja kami, pernah dan dalam hidupnya dia dimusuhi, dia ditolak. Maka kami pengikut-pengikut-Mu juga akan mengalami hal yang sama sebagaimana Tuhan Yesus pernah memperingatkan kami. Tapi di satu pihak yang lain justru kami dikuatkan. Banyak orang mungkin membenci tanpa sebab karena kami pengikut Kristus, murid Kristus. Tapi Tuhan tolong kami untuk kami disadarkan bahwa kami punya sahabat sejati, namanya Yesus Kristus. Dia setia. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk rekan-rekan kami yang terbaring di rumah sakit. Tuhan, kami tidak tahu kondisi mereka, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kuat kuasa-Mu menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Kalau ada mereka yang sedang isolasi mandiri, juga mereka-mereka yang sedang ketakutan, Tuhan, mampukan dan yakinkan kami untuk bisa melihat kuasa-Mu yang jauh lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Wabah ini memang menakutkan, tapi Tuhan tolong supaya kami tidak mengarahkan mata kami kepada wabah. Tolong kami untuk bisa mengarahkan dan fokus mata kami kepada Tuhan Allah kami yang lebih besar dari segala-galanya. Dalam Tuhan Yesus ini berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa esok.